Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat summa takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Walaqad ja'akum Musa, walaqad ja'akum, walaqad dan sungguh benar-benar datang, dan benar-benar atau sungguh telah datang kum kepada kalian Musa. Siapa Musa? Walaqad dan sungguh benar-benar datang, telah datang kum kepada kalian Musa. Siapa Musa? Bil bayyinati, dengan membawa, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kum kepada kalian Musa. Siapa Musa? Bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti kebenaran, bil mu'jizati, dengan mukjizat-mukjizat. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam telah datang kepadamu membawa bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti itu adalah mukjizat. Nabi Musa datang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bani Israel bahwasanya mereka ini bukan tidak tahu. Mereka Bani Israel itu bukan tidak tahu. Mereka telah menyaksikan sendiri bahwasanya Nabi Musa alaihissalam dan mukjizat-mukjizatnya itu tampak di hadapan mereka. Ya, bil bayyinat. Dalam tafsirnya bil mu'jizati kal asa wal yadi wal falq wa falqil bahri. Bil mu'jizati, dengan mukjizat, bil mu'jizati, dengan mukjizat. Mukjizat apa? Jadi apa yang dimaksud dengan al-bayyinat? Bayyinat itu yang apa? Bayyinatun, bukti yang jelas, tanda yang nyata, hujjah yang menerangkan kebenaran. Itu bayyinat. Bayyinat itu jelas. Bukti. Jadi bayyinatun itu jamak dari bayyinah. Dalam konteks Nabi Musa alaihissalam, al-bayyinat ini maksudnya adalah mukjizat yang menjadi bukti bahwasanya Nabi Musa alaihissalam benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti-bukti yang dibawa, mukjizat apa yang ditampakkan oleh Nabi Musa di hadapan Bani Israel? Apa yang ditampakkan? Kala asa, seperti tongkat. Kala asa, seperti tongkat. Tongkat Nabi Musa alaihissalam ketika dilemparkan, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Para tukang sihirnya Fir'aun juga bisa melemparkan, cuma ya kecil-kecil, dimakan semuanya oleh ularnya Nabi Musa
salam. Sehingga karena tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar itu hampir mustahil, itu ilmu sihir. Karena ilmu sihir yang dimiliki oleh kelompok-kelompoknya Fir'aun itu kecil-kecil, tidak bisa sampai kepada tahap kalah dengan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihis salam. Allah berfirman, "Faidah ya su'banum mubin." Seketika tongkat itu menjadi ular besar yang nyata. Menjadi su'ban, menjadi ular. Sedangkan punyanya tukang sihir kecil-kecil ya, dilahap. Terus apa lagi? Kal aswa, seperti tongkat, wal yadi, dan tangan. Bagaimana tangan Nabi Musa alaihissalam menjadi putih bercahaya, itu merupakan tanda mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wa nasha'a yadahu fa idza khiya bayda'u lin-nadhirin. Dan dia mengeluarkan tangannya, maka seketika tangannya menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Bercahaya tangannya Nabi Musa alaihissalam. Enggak tangannya seperti saya dan tangannya Pak Adi, gelap gulita. Tangannya Nabi Musa bercahaya. Belum ada listrik sudah terang. Makanya kalau kayak tadi mati lampu kayaknya terang. Tidak butuh bantuan listrik ya. Wa falqil bahri, dan membelah lautan. Wa falqil bahri, dan membelah lautan. Di mana Nabi Musa alaihissalam ketika sudah berada di ujung daratan, di depannya adalah lautan, di belakangnya adalah pasukan Fir'aun beserta tentara-tentaranya. Ini hampir putus asa Nabi Musa alaihissalam. Bukan Nabi Musa umatnya. Tapi apa Nabi Musa? Nabi Musa dengan peneguh keyakinan bahwa akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah ayat untuk melemparkan tongkatnya ke lautan dan terbelahlah lautan itu. Terus summa takhattumul ajla, summa kemudian ittakhattum, kalian menjadikan, summa kemudian ittakhattum, kalian menjadikan al-ijla, anak sapi, ilahan, sebagai Tuhan. Padahal sudah tampak betul mukjizat. Bukannya tidak tahu Bani Israel kebenaran Nabi Musa, karena mukjizat itu nyata di hadapannya Bani Israel. Sampai penyelamatan, bagaimana tongkat itu membelah lautan. Tapi apa yang terjadi? Kedoliman yang dilakukan oleh Bani Israel, summa takhattumul ijla, kemudian kalian itu menjadikan anak sapi ilahan, sebagai Tuhan. Di sini ittakhadha, menjadikan, artinya bukan hanya jadi menjadikan, mengambil sesuatu sebagai sesuatu yang dianggap ittakhadha itu bukan hanya membuat patung, tapi kemudian patung itu disembah, dijadikan Tuhan itu. Ittakhadtumul ijla. Jadi bukan hanya sekedar membuat patung anak sapi, tapi juga menjadikan sebagai objek penyembahan. Al-ijla yang dimaksud adalah patung anak sapi yang dibuat oleh Bani Israel. Kapan? Min ba'dihi, dari setelah perginya Nabi Musa. Min ba'dihi, setelah kepergian Nabi Musa. Jadi ada namanya Musa As-Samiri. Setelah Nabi Musa alaihissalam
pergi bermunajat kepada Allah, Musa As-Samiri ini membuat patung anak sapi yang kemudian dijadikan persembahan, yang dijadikan sesembahan, dijadikan Tuhan. Anak patung dijadikan Tuhan yang untuk disembah oleh mereka. Min ba'dihi yang dimaksud dari setelah Nabi Musa ini, min ba'di dhahabihi ilal miqati, min ba'di dhahabihi dari setelah kepergian Musa, min ba'dihi dari setelah kepergian Musa, ilal miqati kepada tempat yang telah ditentukan waktunya. Al-miqat ya, miqat ini yang telah, tempat yang telah ditentukan waktunya ini adalah menuju janjinya Allah kepada kaum Bani Israel untuk diberikan kitab, di mana tempatnya ini adalah namanya Gunung Tursina. Dan ini ada waktunya. Wa wa'adna Musa salasina laylatan. Ini dalam firman Allah. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam. Ini janji yang telah ditentukan. 30 malam laylatan. Ternyata dianggap tidak cukup 30 malam. Wa atmamnaha bi'asrin. Kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam. Berarti berapa malam? 40 malam. Setelah bepergian ke sana, ternyata orang-orang Bani Israel ini menyembah anak sapi. Wa antum zalimun. Wa antum sedangkan kalian zalimun adalah orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Bittikhadi, karena kalian menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Bittikhadil ijli ilahan. Bittikhadi kan menjadikan anak sapi itu sembahan, sehingga dianggap zalim. Apa yang dimaksud dengan zalim? Secara bahasa zalim itu wada'u syai'in fi ghairi mawdu'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Sandal itu ada di kaki, tapi kalau sudah dipakai untuk peci sandal itu zalim. Peci itu ada di kepala, tapi kalau kalian tidak semua dibuat untuk sandal, itu zalim. Kenapa? Wad'u syai'i fi ghairi mawdu'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa kedoliman terbesar orang-orang Bani Israel? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat hubungan ayat dari ja'akum Musa bil bayyinat. Ini sebenarnya menyimpan teguran yang sangat kuat. Musa telah datang membawa bukti-bukti yang nyata. Tangannya bercahaya, tongkatnya menjadi ular, tongkatnya membelah lautan. Namun apa yang terjadi? Sumattakhatumul ijla ilahan. Namun setelah itu kalian malah menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Padahal ternyata kalian sudah melihat dengan mata kalian sendiri bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki bukti-bukti yang nyata, bayinat, jelas. Min ba'di, padahal itu jadi setelah padahal itu terjadi setelah Musa pergi menuju miqat, menuju ke tempat yang telah ditentukan waktunya untuk menerima janji-janji Allah berupa kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini merupakan kitab yang akan diberikan kepada Bani Israel untuk bisa membimbing mereka ke jalan yang benar. Nah, ini.
untuk mereka bisa mendapatkan hidayah. Teguran daripada Allah karena tindakan kezaliman mereka, wa antum zalimun, sedangkan kalian menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang zalim. Kalian sudah melihat kebenaran yang sangat jelas, tetapi ketika Nabi Musa pergi sebentar 40 hari, 40 hari, sebulan, 10 hari ya. Ya. Nah, itu kan sebentar. Coba panjenengan bayangkan betapa sebentarnya kemarin baru ngirim anaknya, tahu-tahu sudah kiriman lagi. Nah, ini betapa sebentarnya itu yang panjenengan yang pengalaman anak mondok, anak kuliah. Nah, saya baru kemarin ini saya ngeluarin duit untuk ngirim anak, tahu-tahu sudah kiriman lagi. Enggak terasa bicara sama istrinya, enggak terasa ya. Ternyata sudah waktunya ngirim lagi. Nah. Jadi susunan tafsir juga kalau disusun lengkap, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, sungguh Musa telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata, bil mu'jizati kal 'asa wal yadi wal falqil bahr, yaitu sebagai mukjizat seperti tongkat tangan yang bercahaya dan terbenyahnya lautan. Summa takhtumul ajla ilahan, kemudian kalian menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Min ba'di, setelah perginya Musa, ay min ba'di dhahabi ila al-miqat, yaitu setelah Musa pergi menuju miqat yang telah ditentukan oleh Allah. Wa antum zalimun bittikhadihi, sedangkan kalian menjadi orang yang zalim bittikhadihi, karena tindakan kalian menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Apa pelajaran pentingnya? Yang paling menarik untuk kita kaji di sini adalah ada kata summa takhuttum. Ada lafaz summa. Summa ini menunjukkan adanya urutan sekaligus jarak. Nah, ada atau summa ya. Summa ini menunjukkan adanya urutan sekaligus jarak atau pergantian keadaan. Mereka sebelumnya telah mendapatkan begitu banyak bukti kebenaran melalui Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah itu mereka justru berpaling kepada menyembah anak sapi. Ini menunjukkan betapa buruknya sifat kufur terhadap nikmat dan bukti yang telah mereka saksikan. Jadi ada summah. Summah ini kemudian ada jarak dari keadaan pertama dengan keadaan yang kedua. Ini ada jarak. Seharusnya jarak ini menjadikan motivasi kepada bagaimana keimanan itu tambah meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pola pikir yang seharusnya memikirkan bagaimana mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada mereka tambahan untuk meningkatkan iman. Tapi ternyata malah mundur mereka. Diberikan penyaksian mukjizat tampak, kebenaran tampak, tapi mereka malah mundur, malah mereka berbuat zalim. Maka ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, sekecil apapun seperti summa, ini menjadi gambaran, ilustrasi betapa kufurnya orang-orang Bani Israel. Artinya tidak langsung kufurnya pada saat itu, ada jarak. Seharusnya dengan jarak itu ada proses yang kemudian tumbuh rasa keimanan karena kebenaran-kebenaran yang ada sebelumnya. Nah, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.